Kalau untuk sementara saya masih lagi berlaku dalam permintaan 1 minggu kirim 2 kali. Jadi karena stoknya barang masih kurang, jadi permintaan bakul itu kalau 3 hari mintanya 1 ton 2 ton. Halo warga Taniling, balik lagi bersama saya Rizky Pratama di channel Taniling TV. Dan kali ini kita masih berada di Banjarnegara. Dan kali ini kita bertemu dengan mantan pelawak yang sekarang beralih profesi atau bekerja sebagai petani. Boleh perkenal diri dulu Pak? Enggak, Pak? Ya boleh. Nama saya Sulam, Pak Sulam. Pak Sulam, Desa Sarwadadi, Kecamatan Bejawaran, Kabupaten Banjarnegara, Indonesia, Jakarta. Jakarta? Jakarta. Enggak pakai Jakarta. Enggak pakai Jakarta. Ya. Oh, Banjarnegara, Indonesia. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri. Ya. Kalau masih ada bakat-bakat pelawak. Ya, masih ada sisa sedikit. Oh, masih ada sisa sedikit. Karena pelawak humoris ini untuk memudahkan umur. Saya ini umur sudah 58 tahun. Tapi alhamdulillah rambutnya ini bisa dibuka. Ini belum pakai semiran, jujur. Masih kayak 16 tahun. Wah, iya 16 tahun, masih muda. Nah teman-teman, kita nanti tidak akan mengulas mengenai lawak ya Pak. Ya, betul. Tapi kita akan mengulas mengenai kebun yang ada di belakang ini. Ya, betul. Itu lemon, California. Nah mungkin boleh diceritain Pak, sebelum nanam lemon, petani apa? Dulu saya sebagai pengepul tomat, terus lahan Pak Sulam yang dikepul itu sampai 5 kabupaten. Saya tekuni tiap hari. Ya, tiap hari. Terus kiriman Pak Sulam nyampe di Jakarta, Tanah Tinggi, Kramat Jati, Jogja masuk, Jogja Giwangan, terus yang supermarket yang bekerja sama bos dari Kalimantan. Terus saya juga diminta untuk ngisi stok di Semarang, di Johar, masuk di Ambahrowo, itu yang sudah saya alami sampai ke Groya. Ya, sudah kemana-mana. Kalau tomat berapa tahun itu? Saya di tomat 19 tahun menekuni di tomat. Ya. Itu di tomat 19 tahun. Nah kemudian kenapa dari tomat ke lemon? Karena untuk perawatan di tomat itu sangat rentan. Jadi saya beralih ke jeruk lemon. Karena jeruk kalau kita tahan sampai dari pemetikan sampai 2 hari, 3 hari, sampai 5 hari masih utuh. Jadi kita katakan masih sempurna gitu. Jadi saya sukanya di situ. Kalau di tomat itu kan sekali panen cepet busuk. Iya, cepet busuk. Terus kita harus dikirim, harus segera dikirim. Kalau ini masih bisa ditahan. Kalau jeruk ya siap. Pas panen masih bisa. Ya, masih bisa. Ya, masih. Itu biasanya? Biasanya ada sampai 5 hari. 5 hari untuk bisa mengumpulkan stok. Ya. 5 hari itu mengumpulkan. Ya. Masih ada waktu buat ngantar juga ya? Iya, ya betul. Jadi 5 hari lebih masih aman itu? Masih aman, masih aman. Luasnya berapa ini? Ya. Luasnya yang saya tanaman sendiri yang bukan kemitraan sama teman lain itu 1 hektar. Jumlahnya 1000 batang. Hai Sobat Taniling, buat kalian produsen kopi Robusta asalan Green Bean, jangkau pasar lebih luas dan dapatkan penawaran tertinggi dari pembeli. Ayo posting kopi kamu di Agri Plaza. Caranya gampang banget, download aplikasi Taniling di Google Play. Oh berarti ada kemitraan sudah Pak? Ada, seperti ini kan kemitraan. Kemitraan dalam artian gimana? Dalam arti yang punya tanah untuk merawat, panen, terus ini Pak Sulam kasih bibit, terus nanti hasil diparuh 2. Oh berarti bibit dari sini? Ya. Tetap ke jenengan jualnya? Ya, terus nanti hasilnya dibagi 2. Setelah diambil dari untuk biaya panen atau biaya kirim gitu Mas. Oh iya. Kalau sekarang harganya sampai berapa? Untuk sekarang harga termasuk lagi viral sampai 7.000. Saya mengambil yang super yang melebihi ini 7.000. Kalau ini saya petikan ini saya membayar 6.000. Ini harga red ABC. 7.000 per kilo. Per kilo. Jadi jual apa? Kuning apa hijau? Dijual hijau. Hijau ya? Iya hijau. Kalau yang kuning permintaan sementara di pasar minta 11.000. Tapi kalau kita kalkulasi jumlah yang rusaknya dalam satu keratnya sampai 5 kilo sampai 7 kilo, saya nggak dapat keuntungan sehingga saya belum berani.
karena ini melihat musimnya lagi memburuk, jadi karena baru kemarau sehingga panenannya kurang lebat. Tapi biasanya pas siap panen itu Ya, memang dipanen hijau atau kuning, Pak? panennya yang sempurna hijau. Kalau dipanen kuning ini akan merusak batang. Jadi terlalu tua sehingga juga termasuk jeruk kan juga membutuhkan nutrisi. Kalau terlalu tua sehingga nutrisinya terlalu keserap. Sehingga kalau dipanen hijau masih ada sedikit nutrisi yang buat yang belum dipanen. Bunga-bunga itu biar untuk menyerap nutrisi tersebut biar masih ada. Loh, tadi kan yang kuning itu lebih mahal kan? Ya lebih mahal, tapi kalau kita dihitung nilai produksinya akan merusak batang, ya lebih baiknya kita dipanen hijau. Itu yang dikuningkan maksudnya. Oh, dikuning. Ya yang dikuningkan sendiri, jangan kuning dari batang. Berarti hijau dipanen, dikuning. Ya dikuningkan, ya betul. Kuningkan itu ada prosesnya. Ada, ya itu satu menambah tenaga kerja, yang kedua menambah biaya, ada pengobatan. Oh, ada diobatin juga. Iya, diobati, perawatan, terus cuci segala, itu ada pengepakan lagi lah, itu banyak modal yang harus kita jangkau. Sehingga saya mengambil kepositifan untuk kirim hijau. Nah, kalau soal pohonnya, Pak, pohon itu ditanam Ya, bisa panen pertama kali itu umur berapa? ya dari bibit kalau di dataran tinggi ketinggian 1200 ini maksimal 2 tahun. 2 tahun sudah bisa panen. Kalau di dataran rendah alias di udara yang panas itu 1,5 tahun. 1 tahun. 1,5 tahun sudah bisa dipanen. Cuma ada perbedaan kulit. Jadi kalau di dataran rendah itu pasti kulitnya tipis. Tapi jenis bibit satu ditanam di daerah tinggi kulitnya tebal, lebih kuat. Nah, itu sukanya di Kulit situ. tebal itu lebih kuat ya? Ya lebih kuat. Padahal jenisnya bibit satu, cuma hanya perbedaan antara ketinggian aja. Setelah 2 tahun Tahun. itu kan panen pertama tuh. Ya betul. Satu pohon ini bisa bertahan berapa lama sampai nggak bisa berbuah lagi? Istilahnya tanaman ini lamanya berapa tahun gitu. Lamanya berapa? Ini yang pengalamannya sudah, kata teman yang sudah menanam ini sampai 20 tahun sampai 25 tahun itu masih berjalan panenan, asalkan perawatan kita terjangkau. Sepertinya dalam waktu 3 bulan kita harus kasih pupuk kandang, terus nutrisi termasuk kimia beberapa persen, terus yang lain itu dikasih jenis organik. Karena dari pemerintah pun menegaskan agar tanah ini jangan terlalu dikasih kimia, jadi akan merusak faktor kerusakan tanah. Tapi kalau pakainya organik akan membenahi tanah menjadi sempurna lagi. Subur tanah. Ya. Nah, betul. Beloknya itu tadi kan dijual dengan ada yang kuning, Ya, ada yang hijau. ya. Sebenarnya itu pas penjualan ada nggak sih grade-nya jeruk kualitasnya gitu, ada nggak sih? Oh ada Mas. Jadi kalau yang grade AB ini misalnya Mas, untuk contoh ini AB. Ya ini yang AB, ini yang AB. Katakan ini sebagai gambaran, ini yang harga misalnya 8.000 masuk pasar. Terus ini BC. Nah, ini BC-nya. Ya, ini BC-nya harga sendiri. Bedanya apa, Pak? Ya BC-nya ini lebih kecil, Mas. Iya, ukuran terus pakai ukuran ada. Pakai ini dipegang gini kan. Nah, iya cerdas istilahnya. Kalau yang besar kan, nah, kalau yang kecil gini. Kalau ini kan, ini yang cara bahasa Jawanya sini, ini sudah nyakap. Nah, ini enggak ada tenggangnya sedikit-sedikitnya. Terus ini kok kenapa ada yang kuning? Ini yang kuning ini asli pemetikan kemarin tersisa. Ini kuning pohon berarti? Ya, kuning pohon, sehingga nanti nggak masuk ke pasar ikut yang AB besar super. Bagi yang nggak tahu, wah udah merah, udah matang gitu. Tapi ini malah nanti kalau diikutkan yang ini mau dikuningkan, ini kan udah lebih tua. Ini berarti rusak, artinya udah rusak. Nanti ikutnya harga ini, ikutnya harga yang PC. ya besi.
Kemudian pemasarannya jenengan itu aslinya di mana? Ada yang di Purbalingga, ada yang di PT atau apa Pak? Ya PT, ada yang PT, ada yang masuk biasa pengepul yang nantinya mau bawa ke Jakarta udah dikuningkan, terus saya masuk ke daerah Pekalongan, Silawi, Tegal Silawi udah masuk, Jogja juga masuk. Berarti enggak Ya, untuk ini. Enggak, Jadi enggak kerja di mana? satu PT. Iya, enggak. Di mana yang membutuhkan, stok kurang, saya kirim. Terus harga lebih tinggi, saya kejar gitu, namanya pembisnis gitu, Mas. Saya enggak suka cari yang paling rendah, carinya yang lebih tinggi. Kita cari keuntungan gitu, Mas. Berarti ya bisa dikatakan pengepul kan? Ya, pengepul sambil tanam, Mas. Kalau misalnya teman-teman nanti ada yang mau kesini beli gitu bisa nggak? Siap, bisa, siap. Yang individu bisa ya? Bisa. Yang penting Kalau jumlah besar bisa. Saya enggak perlu kirim. Berarti tinggal saya menyetok. Siap, itu saja. Nanti kan bisa menghubungi, kalau sekarang sudah zamannya pakai HP, kalau dulu kan belum. Pak Sulam ini kan udah kirim kemana-mana itu tadi kan Pak? Ya, Kalau dihitung-hitung itu mungkin per hari atau per minggu atau per bulan mungkin oh ya. itu yang bisa Bapak kumpulin atau yang bisa Bapak jual lah itu. Ya. Ini berapa? Kalau untuk sementara saya masih lagi berlaku dalam permintaan 1 minggu kirim 2 kali. Jadi karena stoknya barang masih kurang. Jadi permintaan bakul itu kalau 3 hari mintanya 1 ton, 2 ton. Tapi Pak Sulam belum menyanggupi karena di lokasi ini kemampunya paling 1 kiriman 8 kintal. Paling 1 ton, tapi tiap 1 minggu 2 kali, Mas. Berarti ya 2 tonan ya? Ya 2 tonan, katakan 1 minggu 2 ton. Ya. Itu 2 ton itu bukan yang milik Bapak sendiri sama Bukan, ya sama mitra, sama yang bukan mitra kan udah banyak jangan ada. juga ya? Ya ambil juga. Oh. Seminggu itu 2 tonan. 2 tonan, ya siap. Bisa Ya tinggal hitung saja. Ya 1 bulannya 8 ton sampai mencapai 10 ton. Tapi sebenarnya yang terjadi di pasar itu permintaan lemon sendiri itu gimana? Ya sana masih kurang stok karena di tahun ini pas ada musim kemarau sehingga tanaman-tanaman yang telah kemarinnya dipanen berapa tahun gitu kan jadi nggak panen karena kurangnya air sehingga panenan menjadi kurang, sehingga stoknya pasokan masing-masing yang sudah pernah pada tanam kurang stok sehingga minta ke Pak Sulam. Nah mungkin itu teman-teman sedikit perbincangan kita mengenai lemon California milik Pak Sulam di daerah Ya betul. Banjarnegara. Nah bagi teman-teman yang ingin membeli lemon atau bekerja sama dengan Pak Sulam, silahkan menghubungi Nomor. Pak Sulam, Ya. ada di deskripsi atau nanti Siap. kita taruh di sini. Dan teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube Tani TV, dan juga jangan lupa download aplikasi Tani di Google Play Store. Salam Tani TV. Bisnis agri tak pernah mati.